Halo teman-teman Niaga, perkenalkan nama gue Rido. Gue Universitas Niaga angkatan 2017. Jadi Coffee Brewer ini ada bisnis gue. Bisnis saya ini bergerak di bidang food and beverage service, yaitu coffee shop. Coffee Brewer sendiri itu adalah merupakan bisnis pertama gue. Jadi ini tuh berdiri tahun 2018 pada bulan November. Jadi udah berdiri sekitar 1 tahun 9 bulanan sampai hari ini. Alasan gue memilih kenapa gue milih coffee shop untuk bisnis adalah pertama jadi tahun 2016 itu, dari tahun 2016 gue emang orangnya suka ngopi ya. Gue suka keliling-keliling coffee shop yang ada di daerah Bekasi, bahkan kadang gue juga suka mampir ke Jakarta. Nah, gue itu emang udah suka ngopi dari zaman SMA. Nah, akhirnya ketika gue mampir ke banyak tempat kopi itu, gue nanya-nanya nih sama baristanya, sama ownernya dan lain-lain. Gue nanya gimana sih caranya buka seperti ini, dan mereka menjelaskan dan mengajari gue sedikit-sedikit lah ilmu tentang kopi. Nah, akhirnya gue kepikiran nih, kalau misalkan orang lain bisa buka dan bisa sampai seramai itu, kenapa gue nggak bisa gitu. Akhirnya gue memikirkan dan ternyata emang gue paham bahwa passion gue itu di kopi gitu. Untuk saat ini sih sampai sekarang Coffee Brewer sendiri kita lebih mengandalkan di rasa dulu, karena untuk budget kita belum bisa untuk bikin tempat Instagramable lah ibaratnya buat orang-orang. Jadi kita lebih mengedepankan rasa dan di harga sendiri gitu. Nah, pertama untuk sekarang ini strategi yang gue dan rekan bisnis gue lakukan adalah yang pertama itu kita mainin di harga. Jadi di Coffee Brewer ini kita menerapkan suatu sistem yaitu istilahnya everyday discount. Jadi everyday discount itu kita memberikan diskon pada setiap menu, pada setiap satu menu setiap hari, dan itu menunya variannya berbeda-beda. Jadi kita upload di Instagram kita. Jadi kita bisa nurunin harga dari menu-menu yang ibaratnya harganya di sini cukup tinggi, terbilang tinggi dibanding menu-menu lain. Jadi kita cut harganya setiap hari itu beda-beda variannya. Nah, di situ orang pada datang mulai dari situ. Terus setelahnya itu kita juga ngasih fasilitas ke orang itu, walaupun kita outdoor dan indoor kita itu ibaratnya kurang memadai lah tempat indoor kita. Jadi tempat outdoor kita maksimalkan caranya dengan gimana kita beri kursi senderan kepada customer. Terus kita kasih juga space yang luas dan jauh dari keberisikan pinggir jalan. Nah, itu yang strategi kita untuk saat ini seperti itu. Ya, untuk belajar bisnis sendiri sebenarnya sebelum dari Coffee Brewer ini gue belum pernah berbisnis gitu kan. Maksudnya untuk buka langsung bisnis tempat yang segede gini tuh belum ada pengalaman. Gue itu jatuhnya sih seperti apa ya, gue menjalankan bisnis ini sambil belajar juga gitu. Untuk pertama-tama emang gue kesulitan, tapi lama-lama gue bisa belajar juga gimana caranya jalanin bisnis dan berinteraksi sama customer. Sebelumnya gue belum pernah punya pengalaman apa-apa, jujur aja. Ya, ilmu-ilmu dari Niaga yang gue terapin sendiri itu, pertama itu ya matkul akuntansi dulu ya. Akuntansi itu dulu menurut gue kepake banget karena bisa gue jadiin acuan untuk pembukaan dasar di coffee shop ini gitu. Nah, terus yang kedua juga matkul seperti manajemen talenta. Itu gue jadi bisa ngerti gimana caranya men-treat pegawai gue di sini, seperti itu sih. Itu matkul yang kepake menurut gue untuk menerapkan di coffee shop gue. Ya, pertama kesulitan yang gue alami itu untuk awal-awal buka ya. Pertama sejujurnya ini kan gue buka juga modalnya cukup pas-pasan, nggak kayak kadang coffee shop lain yang bisa membuat konsep sedemikian rupa dan bisa buat tempat Instagramable dengan modal yang sangat besar lah. Jadi gue pakai modal minim, dan di situ awalnya tuh tempat gue masih biasa banget, masih kayak kedai kopi pinggir jalan aja lah gitu loh. Walaupun di ruko tapi stylenya kayak kedai kopi pinggir jalan gitu. Nah, disitulah gue kesulitannya. Awalnya itu gue resep pertama kali gue buka dengan resep gue sekarang itu udah berbeda jauh. Jadi pertama kali gue buka resep gue itu masih standar banget, orang masih rasanya biasa aja, dan customer masih susah datang. Nah, disitulah gue berpikir keras caranya seperti apa. Gue itu banyak belajar ke tempat-tempat kopi yang sudah lama berdiri gitu loh, dan akhirnya dari situlah gue banyak dapat masukan resep sekaligus bocoran resep dari kedai kopi lain
yang sudah lama berdiri dan emang sudah pasarnya sudah besar di Bekasi gitu. Nah akhirnya gue dapet lah itu resep dan gue bikin resep itu di sini dan ternyata alhamdulillahnya adalah itu terbukti customer akhirnya pada suka. Itu sih awalnya. Kesulitannya adalah kesulitan untuk mencari customer awal-awal. Iya, kalau selama pandemi masalahnya itu bisa dibilang besar banget ya, karena kita itu kan ketika Bekasi PSBB total itu kita benar-benar tidak boleh buka sama sekali ya, karena kita itu selama PSBB total 3 bulan itu kita itu tutup 3 bulan. Cuman kita cukup beruntung. Kenapa? Karena ketika tutup 3 bulan itu, kita ini kan tempatnya di sini itu tempatnya menyewa kepada pemilik ruko ya. Nah, ketika tutup 3 bulan kita menego kepada pemilik ruko, boleh tidak kita dapat spare waktu 3 bulan agar tidak membayar sewa 3 bulan itu. Ternyata pemilik ruko itu mentolerir. Nah, disitulah itu keberuntungan buat kita sendiri. Kita nggak perlu membayar pegawai, nggak perlu membayar listrik dan lain-lain, dan nggak perlu membayar sewa. Akhirnya gimana sih caranya mendapatkan selama 3 bulan itu mendapatkan keuntungan? Kita akhirnya jual kopi susu literan selama 3 bulan itu. Kayak gitu. Itu kita prosesnya membuatnya dari rumah, nggak dari kedai. Setelah PSBB total, setelah PSBB dilonggarkan, kita kembali buka. Di bulan pertama dilonggarkan itu kita sempat susah juga karena posisinya customer belum pada tahu sini kalau sini udah buka dan orang masih banyak yang takut. Dan akhirnya bulan kedua PSBB setelah kita terapkan banyak protokol kesehatan dan lain-lain, customer mulai percaya lagi dan datang sini dan flow-nya seperti biasa lagi. Seperti itu. Ya, jadi kesulitan yang gue alami selama menjalani Brooder sambil kuliah sendiri adalah kesulitan gue adalah membagi waktunya sih. Karena membagi waktu itu sulit banget karena gue membuka ini tuh ketika gue pertama semester 3. Semester 3 itu semester dimana matkul itu masih padat banget dan itu gue sulit banget untuk ngatur waktunya. Karena ketika ada kuliah pagi sampai sore dan gue itu posisinya pulang pergi dari Depok Bekasi dan ketika pulang gue harus mampir ke sini dulu untuk mengontrol. Nah, itu yang membuat diri gue sulit untuk mengatur, sehingga waktu semester 3 sendiri itu nilai gue sempat hancur karena gue sempat mengurus ini dengan maksimal gitu. Nah, akhirnya setelah semester 3 berlalu, di semester 4 itu gue bisa mengatasi itu. Akhirnya gue memutuskan untuk membagi tugas dengan partner gue. Kebetulan partner gue itu adalah kakak kandung gue sendiri. Jadi gue itu membagi waktu sama dia. Ketika gue mulai masuk semester 4 sambil mengurus coffee shop ini, gue memutuskan untuk tidak terlalu sering mengontrol sini. Jadi ketika jam gue kuliah, gue ya tetap fokus pada kuliah gue. Dan ketika gue sedang nggak kuliah, baru gue fokus ke sini seperti itu. Gimana cara menanganinya lagi ketika gue ngurus ini sambil kuliah adalah gue harus mengatur jam tidur gue. Kalau dari gue pribadi, gue tipe orang yang nggak bisa tidur di bawah 5 jam ataupun 6 jam. Jadi semaksimal mungkin gue usahakan gue bisa tidur di atas 5 jam atau 6 jam tersebut agar gue besok ketika gue berkuliah ataupun mengurus coffee shop ini, gue bisa dalam keadaan bugar dan fresh. Sehingga gue banyak pikiran gue bisa banyak mikir untuk mengelola ini dan untuk ketika gue kuliah. Itu tuh gue bener-bener kesulitan karena gue nggak bisa mendapatkan customer tetap dalam 2 bulan pertama. Dan itu dalam 2 bulan pertama sampai bulan ketiga itu gue masih merasakan defisit. Tapi ketika gue berusaha keras untuk bagaimana cara yang mengembangkan menu di sini atau istilahnya beverage development di sini, akhirnya gue bisa merubah resep di sini ketika bulan kedua transisi ke bulan ketiga tersebut. Dan gue pertama itu gue tes dulu ke teman-teman dekat gue undang dulu teman-teman gue kesini dulu, gue tes rasa, review mereka seperti apa. Ketika mereka yang enak baru gue kasih ke customer. Nah, disitulah ibaratnya turning point gue. Jadi ketika gue sudah mengganti resep, ternyata itu cukup signifikan lah perubahannya dibanding sebelumnya. Jadi mulai bulan keempat itu gue udah mulai punya customer tetap. Jadi customer yang suka dengan signature gue yang namanya es kopi brooder di situ. Itu resep utama gue yang dulu sempat gue ubah resepnya. Nah, di situ tuh gue mulai semangat tuh karena udah banyak banget nih loyal customer yang datang berulang-ulang kali lah ngelakuin repurchase gitu. Dan akhirnya gue mulai semangat di situ untuk mengembangkan lebih jauh lagi, mengembangkan menu-menu lain sampai sekarang ada banyak yang ada di daftar menu. Seperti itu sih.
Ya, gue dapat banyak pelajaran ketika dari awal membangun Coffee Brewder ini sampai sekarang pun gue masih dapat pelajaran. Pelajaran yang gue dapat ya sekiranya dulu itu kan gue masih suka keliling-keliling, mampir ke coffee shop, dan gue cuma sekedar ngopi-ngopi aja dan hangout sama temen-temen. Tapi ketika gue menjalankan usaha itu, gue baru menyadari ternyata gue baru menyadari betapa sulitnya itu membangun usaha dari nol sampai mendapatkan loyal customer gitu loh. Yang kedua itu yang gue pelajari adalah di sini gue bisa berinteraksi sama lebih banyak lagi orang, dan gue bisa belajar bagaimana caranya men-treat customer lebih baik lagi gitu loh. Jadi gue belajar ibaratnya tentang service quality jatuhnya. Jadi di sini gue bisa belajar gimana caranya sopan santun sama orang lain, gimana caranya kita membuat customer merasa nyaman, gimana caranya gimana etika-etika yang perlu kita perhatikan ketika kita kedatangan customer ke tempat kita gitu loh. Jadi itu yang banyak gue pelajari ketika gue menjalankan bisnis ini gitu. Di situ sih. Ya, kalau pesan dari gue sendiri untuk anak-anak niaga yang ingin mencoba menjalankan bisnis, misalkan bisnis sesama, coffee shop ataupun yang lain juga bisa. Yang penting intinya jangan patah semangat. Ketika lo merasa bisnis lo itu defisit, lo jangan patah semangat dulu. Selagi lo masih bisa punya pemikiran untuk mengubah bisnis lo tersebut, lo harus tetap optimis bahwa kedepannya bisnis lo itu bisa maju gitu. Jadi yang penting kita itu harus sabar intinya sih. Jadi contohnya ya seperti gue bisa menunggu sampai 3-4 bulan gue ngerasa defisit dulu, bahkan nombok dan lain-lain. Tapi gue tetap optimis. Ini coffee shop harus tetap jalan, intinya kayak gitu. Yang penting itu optimis. Oh iya, jangan lupa ya di follow Instagramnya Coffee Brewder sendiri @coffee.brewder. Nah, di situ kalian bisa lihat menu-menu kita, tentunya dengan harga terjangkau di sini dan rasa kopi yang sangat enak. Dan di sini ada diskon tiap hari, jadi kalian bisa simak apa aja diskonnya setiap hari dengan varian menu yang berbeda-beda. Terima kasih.